Begitu pula dengan sholawat kepadanya. Jangan sangka baginda Rasul tidak tahu dirimu. Sesungguhnya beliau tahu siapa diri kita dan juga orang tua kita. Karena malaikat ketika menyetorkan sholawat kita kepada baginda Rasul, malaikat akan menyebutkan nama kita dan leluhur kita, orang tua kita, Fulan bin Fulan bin Fulan. Akan dikatakan demikian. Bagaimana mungkin kita tidak bahagia jika nama orang tua kita disebut ketika kita bersolawat kepada Rasul, disebut oleh malaikat yang menyetorkan solawat kita kepada Rasulullah, menyebut nama ayah dan bunda kita, kakek dan nenek kita, disebut di hadapan baginda Rasul. Apa tidak bangga mereka? Apakah kita tidak berbahagia nama orang tua kita disampaikan juga kepada Rasul selain nama kita yang bersolawat salam kepadanya? Lantas bagaimana mungkin sikap orang yang berbahagia diketahui haturannya oleh Rasulullah, diketahui hadiahnya untuk Rasulullah, diketahui oleh baginda Rasul? Mana mungkin orang yang berbahagia sikapnya nyeleneh, sikapnya tidak benar-benar menghaturkan yang terbaik dengan penuh cinta ketika bersolawat dan salam kepada Rasulullah? Dan bagaimana mungkin orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah tidak senang, tidak bahagia, tidak bangga untuk duduk di majelis solawat kepada Rasulullah SAW yang dilantunkan solawat dan salam rindu yang terindah penuh cinta kepada Rasul? Siapa yang tidak bangga duduk di majelis solawat, di majelis yang disebutkan asma Rasul SAW, yang dilantunkan salam terindah untuknya? Maka bukanlah orang-orang yang memiliki keimanan yang sempurna. Karena sahabat bertanya kepada Rasul, mata aku mu'minan shadiqan, kapan aku dikategorikan sebagai mukmin yang benar ya Rasul? Qala idza ahbabtallaha, Rasul menjawab, jika engkau mencintai Allah, maka engkau telah menjadi seorang mukmin yang benar. Ya, karena tidak mungkin orang itu menjadi seorang mukmin. Mukmin itu bukanlah hanya muslim. Muslim belum tentu mukmin, tapi mukmin sudah pasti muslim. Kunci sukses itu satu saja, jangan cari yang lain. Khususnya buat anak muda, kalau kalian masih terbawa arus aliran rebahan santuy dengan HP-mu nak, selama itu pula kamu akan menjadi orang yang tidak pernah bisa menang, selalu kalah, tidak akan pernah sampai pada puncak karirmu. Sebaliknya, jika kamu memang orang yang berani hidup berdampingan dengan susah, menjadi pekerja keras yang berani berdampingan dengan resiko, berani untuk menghadapi berbagai macam tantangan, bahkan resiko kematian, bahkan dekat dengan kematian, sehingga selalu ingat mati, maka kamu akan menjadi orang yang menang, mulia, sukses dimanapun kalian berada. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa jin korin itu mengikuti manusia sejak lahir hingga mengalami ajalnya. Berdasarkan hadis Rasulullah, ada beberapa anggota tubuh manusia yang bisa dijadikan tempat tinggal jin korin, diantaranya 1. Aliran darah. Sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam, melalui peredaran darah dalam tubuhnya. 2. Lubang mulut. Apabila seseorang dari kalian menguap, letakkanlah tangannya pada mulutnya, karena setan akan masuk bersama dengan orang yang menguap. 3. Kuku tangan dan kaki. Potonglah kuku-kukumu, sesungguhnya setan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang. 4. Lubang hidung. Apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah mengeluarkan air dari hidungnya 3 kali, karena setan itu menginap di batang hidungnya. 5. Lubang telinga. Sebagaimana diceritakan dari Abdullah, bahwa di sisi Nabi ada seorang laki-laki yang selalu tidur sampai pagi tanpa mengerjakan sholat. Lalu beliau bersabda, setan telah kencing di telinga. Hutang itu begini kok indahnya. Hutang itu wajib Anda bayar jika memang Anda punya kemampuan. Dan jika Anda belum mampu, tidak wajib saat itu, nanti kalau sudah mampu. Tapi yang menjadi masalah adalah orang mampu pura-pura tidak mampu akan menjadi fakir selamanya di dunia dan di akhirat. Artinya begini, kalau Anda pinjam uang kepada seseorang, kemudian kalau Anda, semoga Anda tidak pinjam duit deh, kalau ada seseorang pinjam uang kepada Anda, tak jadikan Anda kaya sudah. Ceritanya pun saya hati-hati kalau ngambil cerita, salah dibenerin nanti nggak enak. Ada orang pinjam uang kepada Anda, lah uang orang tersebut ternyata tidak mampu membayar di waktu yang sudah dijanjikannya. Bukan karena dia malas, dia sudah berusaha tapi nggak berhasil. Pas di hari yang sudah ditentukannya nggak bisa membayar.
Apakah wajib membayar dia? Enggak bisa kita paksa. Kau harus juri cari duit, enggak ada. Tapi Anda yang punya uang diperintahkan oleh Allah, fanadhiratun ilal maisarah, berikan kesempatan dia sampai ada kelonggaran. Sampai ada kelonggaran. Itu. Makanya kalau dia pun bekerja, kalau ternyata untuk memberi nafkah-nafkah. Sebab asas utang piutang itu pada dasarnya adalah untuk tolong menolong, tidak boleh ada kesempatan untuk meres orang. Makanya riba haram di sini. Riba itu kan minjemin orang, ya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan seorang, jahat itu. Ya sudah, kamu minjem duit, pinjam nih. Berapa? 10 juta. Nanti balik 10 juta. Iya. Dan dia ngomong enggak, karena dia butuh duit. Maka kesempitan orang itu dimanfaatkan, enggak boleh. Maka utang piutang pada dasarnya adalah tolong menolong. Selagi Anda niat menolong seseorang, kemudian dia kok tidak mampu membayar, maka ketahuilah ilai maisarah, beri tempo. Kalau dia masih bekerja, tanya dulu, anakmu makan belum? Belum makan, Bu ya. Kasih makan dulu, sisanya baru untuk bayar utang. Kan begitu. Di sisi lain, hei orang yang punya utang, hati-hati. Kalau ada orang pinjam uang kepada seseorang, lalu niat di dalam hatinya untuk tidak membayar, Allah akan miskin, tidak akan bisa bayar selamanya. Tapi kalau ada orang punya hutang, lalu bersemangat membayar, Allah akan tolong dia. Kalau ada orang berbohong padahal punya duit, di saat ditagih nggak punya, melarat, betul, hati-hati ya. Allah Maha tahu loh, yang disembunyikan di bawah kasurnya itu tahu. Allah Maha tahu. Makanya kalau sudah Anda pinjam duit, Anda harus berani catat. Kalau saya pinjam uang, saya harus catat hitam di atas putih. Sebab hitam di atas putih itu doa, semoga Allah memudahkan saya bayar utang. Tapi kalau saya tidak mau menulis, jangan-jangan saya mau lari, nggak akan ditolong oleh Allah. Jadi seperti itu. Setelah masuk ke dalam liang lahat, tali putung dibuka, kain penutup wajah dibuka, hidung ditempelkan ke dinding tanah. Setelah itu badan pun menggelembung selama 5 hari, masuk angin, hijau, biru, merah tua, hitam, membusuk. Yang pertama kali meletus adalah perut, karena ada gas-gas di dalam. Usus-usus membengkak, kuku tercabut, lidah menjulur, hidung dan telinga keluar darah, biji mata copot lepas keluar, rambut lepas dari tengkorak kepala. Siapa yang bahagia? Cacing. Apa kata cacing? Pucuk, pucuk, pucuk.